I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Sebenarnya dari awal-awal kemarin Ena sih udah janji ya buat nge-review semua warna ataupun semua tipe untuk mobil Mazda. Nah karena ini yang baru ataupun yang facelift improvement untuk Mazda CX-3 yang tipe sport. Kemarin kita sempat nge-review yang warna Soul Red Crystal Metallic, untuk yang kedua itu warna Platinum Quartz ya. Dan di sini ada warna Jet Black Mica. Nah ini untuk yang CX-3 Sport Facelift Improvement, untuk harganya di 399.900, additional tambahan 4 juta untuk yang premium color. Nah jadi kalau untuk di Mazda CX-3 itu warna premium color itu ada warna Soul Red Crystal Metallic, Messine Grey, terus ada warna polymetal juga ya. Dan juga untuk di CX-3 yang sport ini ada warna baru yaitu warna Aero Grey. Untuk warna Aero Grey mungkin next kita akan review warnanya seperti apa, karena mungkin di pikiran kalian belum terbayang warna Aero Grey itu seperti apa ya. Karena Mazda ini selalu menampilkan warna-warna yang selalu eye-catching, warna-warna memang yang belum ada di pasaran. Terus warna-warna, kadang Mazda itu menampilkan warna yang soft kayak Aero Grey, terus juga ada warna Platinum Quartz. Nah itu warna-warna yang soft, mungkin kalian lebih suka warna-warna yang seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen warna-warna yang nyentrik, kalian boleh pakai warna merah ataupun polymetal. Dan kalau misalnya kalian pengen warna yang elegan, kalian boleh pakai warna yang Messine Grey. Oke, di samping Ena ada Mazda CX-3 Sport yang 1500 cc yang udah facelift improvement, warna Jet Black Mica. Untuk warna hitamnya sih oke ya, keren banget, karena untuk di sisi lain atau di part-partnya yang lain itu karena ada penambahan ataupun pergantian yang tadinya sebelumnya warna black dove sekarang udah warna black glossy. Jadi dipadukan antara warna hitam, warna Jet Black Mica dan warna black glossy, itu udah keren banget untuk dari warnanya. Nah sekarang kita lihat ya untuk tampilan di bagian sampingnya. Tapi sebelumnya buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh aja subscribe. Dan juga kita lihat tanpa berlama-lama, kita lihat untuk tampilan bagian dari sampingnya. Menurut kalian gimana nih untuk warna Jet Black Mica khusus yang CX-3 yang tipe sport ya. Nah kita nanti akan sekalian lihat ya. Untuk di sisi bagian sampingnya dia seperti ini ya untuk tampilan bagian samping. Dan juga di sini nggak ada kayak semacam chrome-nya gitu. Dan untuk di handle pintunya dia warna suara dengan body. Dengan di sini ada tombol untuk pembuka kuncinya. Dan di bagian sini dia lengkap dengan kunci manualnya juga. Untuk spion, spionnya warnanya warna hitam karena dia spionnya sewarna dengan body ya. Dan juga di sini ada lampu sennya, dan untuk di bagian spionnya dia juga udah lengkap dengan blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Dan untuk di bagian samping kita lihat set claddingnya, dia nggak kelihatan karena set claddingnya ini warnanya black glossy sama dengan warna bodinya. Nah mungkin kalau buat kalian yang hobi modif cocok banget sih ya, karena untuk perpaduan warnanya ini udah oke banget, black glossy dan warna Jet Black Mica. Nah di bagian samping di sini juga ada desain chrome-nya juga untuk di bagian sampingnya, dan juga di sini ada set claddingnya warnanya black glossy. Nah untuk bannya dia menggunakan ban yang Toyo Proxes. Untuk dari ringnya dia menggunakan ring yang 18 dengan aksen ringnya dia lebih fresh dan lebih baru untuk dari aksen ring Mazda CX-3. Nah sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari depannya seperti apa. Karena kalau untuk bagian depan sih banyak nggak berubah, karena untuk tampilannya dia masih yang facelift, belum yang all new. Jadi tampilannya ini masih sama, cuman ada beberapa penambahan fitur untuk di Mazda CX-3. Nah kita lihat dari atas sampai ke bawah dia seperti ini ya, karena Mazda itu memang terkenal dengan mobil-mobil yang
bonetnya lebih besar dan panjang ya kalau untuk mobil Mazda, dengan di kedua sisinya ada semacam lekukan untuk menambah aerodinamis pada saat kita berkendara. Nah, untuk di bagian kaca depannya kita lihat itu udah terdapat dari sensornya juga untuk di kaca bagian depan, dan juga kita lihat untuk di bagian desainnya. Untuk desain grillnya Mazda menggunakan yang Kodo design, dan untuk tampilan grillnya dia seperti ini. Untuk di emblem dari Mazdanya dia ada lapisan kacanya ini untuk dari e-active sense ataupun Mazda radar cruise control ya. Dan juga untuk signature wingnya dia warnanya warna chrome, dan ini kalau warna chrome diperpadu-padankan dengan warna hitam itu udah kelihatan oke banget ya. Dan untuk di bagian lampunya kita lihat lampunya dia sudah menggunakan lampu yang LED, dan untuk di fitur keselamatan dan keamanannya sudah dilengkapi dengan sensor parking yang terdapat 4 titik. Untuk lampu sennya dia seperti ini ya, lampu sennya masih menggunakan bohlam. Di sini ini ada desain warna black glossy lagi di bagian sini karena dia warna hitam jadi nggak kelihatan, dan juga lengkap dengan fog lampnya juga. Nah, di bagian bawah fendernya di sini warnanya warna black glossy dengan ada desain chrome untuk di bagian depannya. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari sampingnya. Kita lihat untuk tampilan bagian dari samping sebelah kiri. Untuk tampilannya sama ya, samping sebelah kiri sama tampilannya dengan sebelah kanan. Nah, untuk di bagian set claddingnya dia juga warnanya black glossy dengan ada desain chrome-nya juga. Untuk spionnya dia warnanya warna hitam. Nah, untuk di bagian sisi penumpang di sini tuh udah ada tombolnya juga untuk pembuka kuncinya ya. Jadi untuk tombolnya ini ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri juga. Oke, untuk pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri untuk pengisian bahan bakar. Nah, untuk kaca film ini kaca filmnya udah include, dia pakai kaca film yang ISU signature. Jadi pada saat kita delivery itu udah kepasang semua untuk dari kaca filmnya. Jadi kalian tinggal pakai aja untuk mobilnya. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari belakangnya. Oke teman-teman, kita lihat untuk tampilan bagian dari belakangnya. Buat kalian yang hobi warna-warna gelap, ini cocok banget karena perpaduannya itu udah sangat klop banget dengan mobil yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk tampilan desainnya dari chrome-nya itu menyatu banget dengan mobil yang sekarang ya, untuk yang CX-3 yang facelift sekarang. Nah, kita lihat tampilan bagian atas dia lengkap dengan shark fin antena, dan juga ada high mount stop lamp. Di bagian kaca belakangnya dia lengkap dengan rear defogger, ada wiper, dan juga untuk di bagian lampunya dia seperti ini dari sisi lampunya, dan lengkap dengan emblem CX-3, dan juga di sini ada emblem Mazdanya. Ini sih emblem yang paling mahal ya. Dan juga lengkap dengan Sky Active G. Untuk di tampilan bagian belakang untuk fitur keselamatan dan keamanan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Dan untuk di bagian fender belakangnya ini semua black glossy, jadi nggak ada yang black dove, semua udah black glossy. Untuk knalpotnya dia ada 2 ya, sekelas CX-3 tipe sport, knalpotnya udah ada 2. Oke, mungkin kita akan lihat untuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, kita lihat tampilan bagian dari door trim ya. Untuk door trim dia seperti ini karena tampilannya udah ada yang baru. Sekarang untuk di bagian sininya, sisi dari tengahnya dia udah menggunakan swept dengan ada jahitan asli. Di sini juga ada soft touch, dan di bagian central locknya dia kayak ada desain karbon gitu, dan ini juga udah auto ya. Di sini di bagian handle pintunya di warna silver, dan di dalamnya dia lengkap dengan tempat cup holder ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam interiornya. Buat anak muda sih cocok banget ya mobil ini. Sebenarnya nggak hanya anak muda, yang baru pertama kali punya mobil juga cocok pakai mobil ini. Pertama, yang kedua mungkin dia pengen banget mobil ini buat harian, dan juga pengen banget mobil ini buat sekedar hanya untuk mungkin ngantar anak sekolah, ataupun mungkin buat kalian ke kampus, ataupun mungkin kalian yang sering macet-macetan di Jakarta. Pakai mobil ini tuh cocok banget karena dia selain compact, dia juga tenaganya lumayan besar ya untuk dari tenaganya. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian setirnya. Untuk setirnya dia sudah lengkap dengan apa ya, soft touch dengan ada jahitan asli, dan untuk setirnya ini kita bisa atur naik turun, apa namanya, tilt and telescopic udah lengkap untuk setirnya, jadi bisa disesuaikan dengan bagaimana cara kita berkendara. Dan juga di sini lengkap dengan fitur e-active sense-nya juga, lengkap dengan pedal shift, dan di sini untuk pengaturan lampu yang udah auto. Nah, di bagian sini, bagian atas dia lengkap dengan active driving display. Jadi pada saat mesinnya dinyalain, dia udah kebuka otomatis untuk active driving display-nya. Ini untuk aksen dari
AC-nya, dia AC-nya udah yang baru ya, karena di dalam aksennya ini dia warnanya warna merah. Dan di bagian sini lengkap dengan traction control, VSC-nya juga ada stop off. Di bagian bawah lengkap dengan pembuka bensin dan di sini ada kap mesin. Untuk pengaturan dari kursinya dia masih pakai yang manual. Pengaturan dari kursinya ini sudah pas banget ya dudukannya. Jadi dia bisa disesuaikan ya nih untuk naik turun. Terus di bagian sini juga ada reclining. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk dari position drivingnya dia juga lebih nyaman dan lebih enak banget kalau pakai Mazda CX-3. Oke, mungkin kita akan lihat tampilan bagian dari dashboardnya. Oke teman-teman, sebenarnya mobil ini bukan berantakan ya, karena mobil ini akan delivery, jadi belum diberesin ya, jadi masih belum finishing, masih untuk dipoles-poles gitu untuk dari mobilnya. Tapi pada saat kita delivery juga ini nggak dilepas sih untuk dari plastiknya, jadi biar customer itu unboxing sendiri nanti untuk dari mobil barunya. Oke, ini dia penampakan ataupun layout dari dashboard Mazda CX-3. Dia itu lebih sporty. Kenapa? Karena perpaduan antara warna hitam dengan di sini ada desain beludrunya, cakep banget. Dan juga di sini ada jahitan asli dan memang build quality-nya bener-bener oke. Di sini juga ada lengkap dengan console box-nya, dan untuk head unit-nya dia masih sama ya untuk head unit. Dan juga di sini untuk pengaturan dari AC-nya dia pakai yang tombol fisik karena lebih enak pakai tombol fisik daripada pakai yang tekan-tekan yang sama semua tombolnya. Dan lengkap dengan wireless charger. Di sini juga lengkap dengan untuk transmisinya. Dan untuk di bagian ini lengkap dengan commandery control karena dia terintegrasi dengan head unitnya. Udah lengkap dengan parking brake dan juga auto hold. Nah, ini untuk armrestnya udah oke banget. Ini bisa kita buka ya untuk armrestnya. Ada wireless charger. Untuk dari kursi nih kita lihat. Untuk kursinya dia ini kursinya sudah menggunakan bahannya leather semua. Udah semuanya nggak ada yang kombinasi antara yang fabric dengan yang leather karena semua sudah leather ya. Untuk dari kursinya ini enak banget, empuk banget. Dan untuk yang paling spesialnya banget untuk CX-3 ini dia lengkap dengan sunroofnya. Jadi kelihatan lebih luas kalau kita pakai mobil ini, kelihatan lebih luas, kelihatan lebih lebih leluasa gitu ya untuk tampilan bagian atasnya. Dan juga di sini lengkap dengan sun visor, dia ada vanity mirror juga. Di sini ada tempat kacamata. Nah, untuk spion tengahnya dia udah auto dimming, jadi buat kalian nggak perlu pakai yang tuas lagi karena dia udah otomatis. Nah, di bagian sini juga lengkap dengan sun visor juga ya. Udah oke dan udah nyaman banget. Jadi untuk fitur keselamatan dan keamanannya juga udah lengkap banget. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke belakang, kita lihat tampilan dari hand gripnya. Di sini itu udah dapat semua loh. Jadi Mazda itu nggak pelit. Biasanya kan cuman penumpang doang. Nah, ini untuk dari driver dia juga udah ada hand grip yang udah retract. Dan yang paling oke ini untuk dari safety belt-nya dia bisa di-adjust, bisa naik, bisa turun nih. Jadi bisa di-adjust ya. Jadi dia nggak yang fix tapi bisa dinaik turunin untuk dari safety belt-nya, dan itu merupakan salah satu keunggulan juga untuk dari mobil Mazda CX-3. Sebenarnya kalau untuk desain yang kecil-kecilnya, untuk dari build quality-nya itu sebenarnya udah oke banget kalau misalnya kalian lihat langsung sih. Sebenarnya lebih enak itu kalian lihat langsung, ataupun mungkin kalian udah paham dengan mobil Mazda, itu pasti kalian nggak bakalan nyesal untuk beli mobil Mazda. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari bagasinya. Oke, kita langsung masuk ke baris keduanya ya. Nah, selain tadi dari tampilan bagian dari depannya, untuk di tampilan baris keduanya juga untuk di bagian door trimnya dia sama ya, materialnya sama, dia sudah menggunakan bahan yang suede, terus juga udah soft touch, sudah lengkap banget. Nah, di sini udah tersedia perlengkapannya, ada karpet bludru, ini karpet eksklusif dari Mazda. Ada P3K dan juga ada buku panduan manualnya juga, nanti akan dirapiin lagi. Nah, untuk baris keduanya ini itu kelihatan lebih lega karena dia udah ada sunroofnya. Emang sunroofnya itu nggak sampai ke belakang, tapi untuk visibilitas kita sebagai penumpang di belakang, untuk tampilan ke depan itu udah oke banget dan udah enak dan nyaman banget ya. Jadi untuk mobil ini yang kata orang sempit itu, makanya kalian harus wajib sih sebenarnya ya cobain dulu. Atau mungkin kalian datang deh ke kantor ketemu Ena untuk melakukan test drive juga boleh, karena test drive-nya udah tersedia hanya di Mazda Bintaro. Dan jangan lupa untuk test drive-nya kalian bisa ketemu Ena ya. Nah, untuk di bagian sini, bagian tengahnya dia juga udah ada armrest dan juga udah ada cup holdernya juga. Nah, di bagian belakang nih, ini separatornya, fungsinya di sini juga bisa naruh barang. Jadi
walaupun barang kalian banyak taruh di sini tuh bisa, dan ini kuat banget, ini bisa sampai 2 kilo nih muatnya untuk dari daya tahan untuk dari barangnya. Di sini juga udah ada lampunya lengkap. Mungkin kita langsung aja ya untuk melihat tampilan bagian dari bagasinya. Oke, kita lihat tampilan bagian dari bagasinya. Setiap kita beli mobil, Mbak, saya coba dong lihat bagasinya. Mbak, bagasinya luas nggak ya? Ini dia untuk tampilan bagasinya. Ini bisa kita adjust, bisa seperti ini aja. Kalau kita gantungin, misalnya ada barang di sini pasti bakalan jatuh ya nih. Jadi ini kita bisa sangkutin juga di sini. Kita coba dulu ya. Oke, ini bisa kita gantung di sini, dan ini juga bisa kita sangkutin di sini. Jadi lebih fleksibel, dan kalau kalian naruh sesuatu barang-barang di sini juga nggak bakalan kelihatan di kaca bagian belakang. Untuk bagasinya muat 3 atau 4 koper, ini juga muat. Ya tergantung kopernya ya. Kalau kopernya gede-gede itu bisa muat 2 atau 3 koper dia muat. Dan di sini sebenarnya ada lampunya sih, tapi belum dipasang ya untuk akinya. Oke, untuk di bagian bawah nih, dia lengkap di sini perlengkapannya, ada toolkit, ada ban serepnya, juga ada dongkraknya. Jadi kalau untuk mobil Mazda itu semua tertata rapi di dalam bagasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat dongkrak atau apa, kalian tinggal lihat di bagasi. Dan ini juga udah ada lampu untuk platnya ya, nih lampunya. Jadi tuh kalau misalnya kalian nyalain mobilnya, dia juga akan nyala untuk dari lampunya supaya kelihatan untuk dari plat nomornya. Oke ya teman-teman, buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, kalian jangan lupa hubungin Ena. Untuk dari promo-promo dan cashback-cashbacknya kalian nggak perlu khawatir, karena untuk saat ini, apalagi ini mau lebaran, mungkin untuk versi lebaran ataupun setelah lebarannya kan nggak perlu khawatir ya, karena untuk dari promonya juga masih berlaku. Untuk promo lebaran ataupun promo Ramadan ataupun promo setelah lebaran itu masih berlaku, asalkan kalian bisa langsung konsultasikan aja ke Ena di 0812 6230 2113. Bisa dibilang di Mazda Bintaro ini itu test drive-nya udah lengkap banget. Ada CX-3, Mazda 2, CX-5, CX-60, itu sebenarnya test drive-nya lengkap. Jadi kalian tinggal hubungin Ena aja untuk melakukan test drive, ataupun kalian bisa langsung datang ke kantor ketemu Ena. Oke teman-teman, ini tadi sekilas reviewan untuk Mazda CX-3 Sport warna Jet Black Mica yang facelift improvement. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan Ena berharap banget buat kalian mungkin cari-cari mobil, ataupun mungkin ada saudara yang cari mobil, boleh banget video ini di-share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian juga ya, supaya bisa ngelihat perbandingan antara mobil Mazda CX-3 dengan mobil Mazda yang lainnya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan your own hands can